Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan. Sub pembahasannya di sini, bagaimana fungsi fisiologi organ-organ atau saluran pencernaan pada sistem pencernaan. Dan sub yang kedua, bagaimana mekanisme sistem pencernaan pada hewan. Sebelum kita lanjut pada pembahasan sistem pencernaan, kita akan membahas tentang kebutuhan nutrisi pada hewan. Hewan adalah organisme heterotrof yang memerlukan makanan untuk bahan bakar, kerangka karbon, dan nutrien esensial. Yang pertama adalah bahan bakar atau energi kimia yang fungsinya untuk semua kerja seluler tubuh. Dan yang kedua adalah bahan mentah organik yang dipakai hewan dalam biosintesis atau kerangka karbon untuk membuat banyak molekulnya sendiri. Dan yang ketiga adalah nutrien esensial, bahan-bahan yang tidak dapat dibuat oleh hewan itu sendiri dari bahan mentah apapun, dan dengan demikian harus didapatkan dari makanan dalam bentuk siap pakai. Dengan keterangan, ketika seekor hewan mengambil lebih banyak kalori dibandingkan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energinya, tubuh cenderung akan menimbulkan kelebihan kalori itu pada manusia. Selanjutnya yaitu jenis makanan dan mekanisme pengambilan makanan. Sebagian besar hewan adalah pemakan yang oportunis. Oportunis di sini artinya memanfaatkan lingkungan hidupnya sendiri untuk memenuhi nutrisi makanan pada hewan tersebut. Berdasarkan mekanisme pengambilan makanan dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, termasuk gorila, sapi, kelinci, dan banyak yang pemakan organisme autotrof atau tumbuhan alga atau ganggang. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora ini adalah pemakan daging, seperti hiu, burung, elang, laba-laba, dan ular, dan banyak lagi hewan lainnya. Yang ketiga adalah omnivora. Omnivora secara reguler mengonsumsi hewan dan juga tumbuhan atau alga. Hewan omnivora meliputi kecoa, burung gagak, rakun, dan juga manusia yang berkembang sebagai pemburu, pemakan bangkai, dan pengumpul makanan. Selanjutnya adalah tahapan pengelolaan makanan. Tahapan ini dibagi menjadi 4 inti. Yang pertama adalah penelanan, yang kedua adalah pencernaan, dan yang ketiga adalah penyerapan, keempat adalah pembuangan atau eliminasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penelanan yang disebut dengan egestion. Penelanan tahapan pertama adalah tindak memakan makanan, dan tahapan yang kedua adalah proses perombakan makanan menjadi molekul-molekul yang cukup kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Sebagian besar bahan organik dalam makanan terdiri atas protein, lemak, dan karbohidrat dalam bentuk pati dan polisakarida lainnya. Pada tahapan yang ketiga adalah penyerapan atau yang disebut dengan absorpsi. Sel-sel hewan akan mengambil atau menyerap molekul kecil seperti asam amino dan gula sederhana dari kompartemen pencernaan. Dan akhirnya tahapan keempat adalah pembuangan atau eliminasi. Terjadi ketika bahan yang tidak tercerna keluar dari saluran pencernaan. Berikutnya adalah macam-macam dari lambung dan penjelasan tentang usus. Yang pertama adalah lambung monogestrik. Lambung monogestrik merupakan suatu kantung tunggal dari otot yang kuat, khas pada vertebrata baik karnivora ataupun omnivora. Kantung muskular tunggal ini berkontraksi sehingga mengaduk isinya dengan cairan pencernaan. Lambung beberapa invertebrata termasuk insekta yang memiliki kantung luar yang disebut dengan gastric ceca.
atau lambung buntu yang memiliki dinding sel yang dapat mensekresikan enzim-enzim dan sel-sel fagosit yang meneruskan proses pencernaan setelah makanan yang telah dicerna sebagian itu ditelan. Yang kedua adalah lambung digestrik. Lambung digestrik ini adalah lambung yang terdiri dari dua bagian. Beberapa burung dan serangga memiliki lambung yang terdiri dari dua bagian, yaitu lambung kelenjar dan lambung urat daging yang berotot kuat atau yang disebut dengan gizzard. Lambung demikian disebut lambung digestrik. Burung sering mengisi lambung urut bagiannya dengan pasir, kerikil, atau yang memang sengaja ditelan untuk membantu menggiling biji-bijian yang dimakan. Yang ketiga adalah lambung poligestrik. Lambung poligestrik ini merupakan lambung yang terdiri lebih dari dua kamar. Dijumpai pada mamalia subordo Ruminansia. Terdapat pada sapi, kijang, menjangan, jerapah, bison, biri-biri, dan seterusnya. Mirip dengan lambung poligestrik di luar subordo ini, terdapat pada subordo Tilopoda, yaitu onta, lama, dan alpaka. Semua kelompok mamalia ini melakukan memamah biak, suatu proses pencernaan makanan secara bertahap dengan cara sebagian-sebagian yang dimulai dengan makanan ditelan tanpa dikunyah, dimuntahkan untuk dikunyah kembali setelah mengalami fermentasi oleh mikroorganisme dalam lambung bagian pertama. Cara makan demikian memungkinkan hewan pemamah biak menelan makanannya secara langsung selama merumput dan kemudian mengunyahnya pelan-pelan pada saat istirahat. Setelah makanan yang dimuntahkan dikunyah, kemudian ditelan kembali. Lambung poligestrik ruminansia memiliki 4 kamar, dipisahkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari lumen dan retikulum. Kelompok kedua terdiri dari omasum dan abomasum atau lambung sebenarnya. Bisa dilihat pada gambar yang tersedia. Rumen dan retikulum bertindak sebagai ruang fermentasi terhadap makanan yang ditelan tanpa dikunyah selama merumput. Bakteria dan protozoa dalam ruang ini berkembang dengan pesatnya. Selanjutnya, omasum berfungsi membantu penghalusan makanan secara kimiawi, dan abomasum berfungsi untuk memecah protein dan mempersiapkan untuk pencernaan oleh usus halus. Bagian yang keempat adalah usus halus. Dalam hewan ruminansia, usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Usus halus di beberapa hewan mengandung banyak bakteria, protozoa, dan fungi. Perkembangbiakannya menyambung secara enzimatik pada pencernaan dan biasanya kemudian mencerna dirinya sendiri. Satu fungsi penting dari beberapa simbion usus halus adalah mensintesis vitamin-vitamin esensial, seperti fungsi tadi. Selanjutnya adalah epitelium usus halus yang ada pada nomor 5. Ini berfungsi melepaskan enzim pencernaan dan sel-sel yang melapisi saluran pernapasan, mengeluarkan lendir yang merusak, dan juga berfungsi sebagai penerima rangsangan atau yang disebut dengan epitel sensori. Yang terakhir adalah daerah absorpsi air dan eliminasi. Bagian akhir dari suatu saluran pencernaan makanan secara umum berkaitan dengan pemindahan kelebihan air dari usus dan pengumpulan bahan makanan yang tidak tercerna sebelum dikeluarkan sebagai feses melalui anus. Sebelum mengakhiri video ini, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman kelas kita. Yang pertama tentang lambung digestrik pada burung atau ayam. Pertanyaannya itu,
Apakah gizzard atau yang sering kita kenal dengan ampela itu sangat lemah sehingga membutuhkan batu dan kerikil untuk memudahkan pencernaan? Dan tentu jawabannya tidak. Bahkan lambung digesrik ini terstruktur dari lambung urat daging yang sangat kuat. Jadi, burung atau ayam itu memiliki organ pencernaan yang sesuai dengan makanannya. Sebab ampela yang diisi dengan pasir dan kerikil itu menggantikan fungsi gigi. Dikarenakan kita tahu sendiri bahwa ayam tidak memiliki gigi melainkan paruh. Lanjut, pertanyaan teman kita yang kedua adalah resiko kekurangan kalori pada hewan. Kekurangan kalori bisa berlaku pada hewan dan manusia yang berdampak pada pelambatan pelepasan hormon tiroid dan hormon seks. Dampak jelasnya adalah meningkatnya produksi kortisol atau hormon stres yang memperlambat metabolisme pada tubuh hewan atau memperlambat mengubah makanan atau minuman menjadi energi. Pertanyaan yang ketiga, teman kita membutuhkan penjelasan tentang pencernaan intraseluler. Sistem pencernaan intraseluler adalah sistem pencernaan yang berlangsung di dalam sel, seperti pada sel koanosit. Apa yang dimaksud dengan koanosit? Sel penyusun endodermis yang berfungsi sebagai sel pencerna, respirasi, dan menghasilkan sperma. Pertanyaan yang selanjutnya adalah sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Dikarenakan sistem pencernaan pada hewan itu lumayan banyak dan membutuhkan waktu yang begitu lama, maka kita akan bahas di lain hari. Selain itu, biasa juga kita kenal hewan invertebrata itu sistem pencernaannya ada yang lengkap seperti yang kita kenal dan ada yang tidak lengkap. Pertanyaan yang terakhir adalah teman kelas kita menginginkan penjelasan tentang enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik sering juga disebut dengan enzim pencernaan sebab fungsi utama enzim hidrolitik adalah mencerna atau merombak. Enzim ini ditemukan dalam organel kecil berselaput yang bernama lisosom. Dan yang paling penting adalah enzim ini mampu mengontrol pencernaan intraseluler dalam berbagai kondisi sehingga tanpa mencerna sitoplasma sel. Terima kasih banyak dan maaf untuk semua kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.